آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم jami'an ikhwan wa akhwati hadzal majlis warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, segala puji hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini dianugerahi ridho dan rahmat darinya. Salawat beserta salam kepada Rasulullah dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini itu kecilnya karena berdasarkan pengalaman hampir lebih dari 20 tahun saya teriak di jalanan hingga pada posisi sekarang sampai pernah mengalami blokade pantura kondisi 6 bulan kurungan jadi makan mati dia termasuk pernah berurusan dengan oknum aparat waktu petani nanas di Jalan Cagak dikejar-kejar sampai pernah mengalami diculik waktu menolak bangunan pabrik sampai pernah mengalami diuyuk ke Cina sampai diteror keluarga dan orang tua saya almarhum. Maka hampir sebenarnya agak pesimis, apalagi saya mau terang-terangan dengan kualitas anggota DPRD sekarang. Dari 50 orang mungkin Kang Boen agak tahu lah, gitu kan. Karena dari periode-periode beliau selalu mengawal para penguasa. Cuma sekarang benar-benar mau dialokasikan sesuatu tapi tidak jadi gitu kan. Dan karena kekhawatiran saya gini, karena ada statement gini ya, bahwa yang berteriak lantang itu hiji barisan sakit hati, gitu kan, bukan umum lima, bukan umum ayat gitu kan. Yang kedua bahwa hibahna dicoret, gitu kan. Tapi persoalan mana? Mau dicoret gimana, ngajukin juga tidak, gitu kan. Itu kan menjadi persoalan. Yang ketiga adalah orang yang nggak kebagian paket, padahal yang menjadi tim suksesnya saja sekarang sedang pakai truk gitu kan. Itu yang menjadi persoalan. Tapi saya berharap bahwa suara-suara seperti ini tetap ada, tapi coba tolong persiapkan juga supaya iman kita tetap kuat, ekonomi kemandirian bergerakkannya itu. Maka ketika kemarin Syekh Ahmad Kinoy nelpon sengaja tidak saya angkat, termasuk Kak Asep Iwan juga ngontak, cuma beberapa kali saya respon dan saya temui, gitu kan. Karena apa? Khawatir pertemuan-pertemuan seperti ini biasanya ketika saya datangi, gitu kan, itu bubar. Gitu kan, itu bubar, awas kok kalau bawa si ada sakit, gitu kan. Sampai pengurus saya selaku Korpres MDK Kabupaten Subang dan juga Ketua Garda Wali Songo Kabupaten Subang, pengurus saya yang di BUMD dan di ASN itu tidak mau berfoto sama saya sekarang. Nah itu masih padahal pada saat pilpres dan pilkada kemarin saya menjadi pengawal penyelenggara, gitu kan. Kalau sudah jadi ya alhamdulillah. Yang paling tidak bahwa ada nilai keinginan bahwa kita untuk memperbaiki keadaan, gitu kan. Maka saya berharap bahwa hari ini adalah era medsos, ada pejabat konten dan sebagainya, itu tolong dimanfaatkan. Karena ketika mau memperbaiki keadaan, contoh waktu itu saya pernah berinisiasi membuat UMKM gula merah, itu kan UMKM gula merah. Tapi faktanya kumpul dengan kades-kades itu sebelum gula merah ini berkembang di setiap desa, belum apa-apa. Kalau seumpamanya dianggarkan untuk pembuatan katakanlah gudang atau dapur, kira-kira yang masuk kantong pribadinya berapa?
Gitu. Itu yang menjadi persoalan. Maka saran saya juga terhadap teman-teman hari ini bahwa apa yang kita aspirasikan ini harus nyampe menjadi isu bersama kepala desa dan kelurahan. Karena mau tidak mau yang namanya ASN itu, PNS itu adalah jabatan karir. Tapi fakta di lapangannya, kalau tidak serestu gerbang tol itu tidak terakses meskipun seumpamanya kapabilitasnya atau kompetensinya bagus, gitu. Maka ketika ada tuduhan barisan sakit hati politik, itu adalah pandangan politik yang harus mau tidak mau dilawan secara politik pula. Bukan karena kalau sudah mulai biasanya cepat jatuh biasanya. Kilah ya ini nggak bau gitu. Karena saya gini, kemarin kan tanggal 6 kemarin ada pejabat yang bicara bahwa Teresubang itu Terebadongdo, Teresubang itu yang Rangga Wulung, Teresubang itu Ibu Nai Subang Larang. Saya hampir 150 tempat keramat yang ada di Kabupaten Subang saya napaktilasi. Kenapa demikian? Karena minimalnya kulun nafsin daikotul maut, bahwa setiap kita itu pasti meninggal, dan setelah meninggal apalagi pejabat apalagi penguasa itu meninggalkan jejak apa? Kebaikankah atau keburukankah? Itu yang menjadi persoalan. Yang kedua, bahwa adanya Kabupaten Subang ini ada yang babat leweng, ada 5 tokoh yang membangun Subang ini, gitu kan. Dan saya yakin 5 tokoh ini punya visi misi yang keinginannya dilanjutkan oleh para anak keturunannya. Maka jangankan bisa memaknai visi misi para leluhur, andai kata biografinya saja tidak mengenal, itu yang menjadi persoalan, gitu kan. Maka hampir berbagai macam persoalan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya saya pernah andil di dalamnya. Maka ketika ketemu dengan penguasa hari ini kemarin, waktu awal-awal terpilih, saya cuma amanat itu 2. Saya mungkin tidak jadi oposisi lagi, tak kalah 2 hal diindahkan. Yang pertama, membuat tim akselerasi yang tidak jadi beban APBD, seperti seumpamanya tim TP2D semuanya, tapi tim itu tidak menjadi beban APBD tambahan, kayak gitu. Tim itu jangan sampai jadi ada kebohongan. Kita berbicara jujur-jujuran, walaupun kata beberapa pejabat konten bahwa jabatan itu jangan ditempati oleh tim ses, jangan ditempati oleh relawan, faktanya BUMD, dan yang menempati jabatan adalah orang-orang yang mampu menjilat atau pernah mensukseskan kekuasaan hari ini. Itu fakta. Gitu. Nah, yang kedua, saya mengusulkan bahwa dibuat tim independen yang bisa berbicara soal Subang apa adanya. Yang namanya birokrasi, siapapun yang menjadi kekuasaan pasti ikut. Pasti banyak penjilat yang namanya kekuasaan itu. Tapi kalau ada tim independen yang dibuat bahwa hejonya hejo, konengnya koneng, hidelnya hidel, bodasnya bodas, untuk koneng kape. Bisa jadi di luar nak koneng jorona hidel, di luar nak koneng jorona ini dan lain sebagainya. Ini harusnya jangan sampai sejarah-sejarah masa lalu bahwa dari zaman Mang siapa Kang Maman, Bu Imas, Pak Atin, yang pernah saya ketahui saja, gitu kan, Pak Ruhimat dan lain sebagainya, ada berbagai macam persoalan yang itu tidak nyampe ke telinga kekuasaan, yang itu ditutup oleh para kader betisnya, para tim yang abring-abringan, yang oleh pejabat konten kemarin